يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ولن يأتيك رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين. ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام تقي الدين أبي بكر محمد الحسيني، أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى أرواح المؤسس لهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن وافق بهذا المسجد، أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ لله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, di malam Senin, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca kitab Kifayatul Akhyar. Kita akan melanjutkan bacaan kita, yaitu masih pembahasan tentang syarat yang diperbolehkan kita untuk bertayamum, yaitu tepatnya pada halaman 54 baris ke-8 dari atas, mengenai tentang syarat diperbolehkannya kita melakukan tayamum atau kita bertayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang diperbolehkannya tayamum saat kita tidak menemukan air. Kita akan lanjutkan kajiannya itu pada halaman 54 baris ke-8 . Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhtalifu dzalika bistiwa'il ardi wa ikhtilafiha su'udan wa hubutan. Fa in kana ma'ahu rifqatan wajaba su'alihim ila an yastaw'abahum aw yadiqul waqt fala yabqa illa ma yas'a as-salah 'ala ar-rajih. Wa qila yastaw'abahum walau kharaja al-waqt wala yajibu an yatluba min kulli wahidin min ar-rifqati bi'ainihi bal yakfi an yunadi fihim man ma'ahuma man yajudu bil ma' aw nahwihi walau ba'asa an-naziluna siqat yatlubu lahum kafahum kulluhum summa mata arafa ma'ahumma wajaba alaihi talabahu walau kana ala wajhil hibbah ala rajih
walau a'ira ad-dal wajib qabul, walau aqrada al-ma wajib qabul ala sahih, wa yajibu alaihi an yashtari ma'ul wudu wal ghusl, wa yasrifu ilaihi ayyu naw'in kana ma'ahu minal ma' illa an yahtaja ila saman li mu'natin min mu'nati safarihi fi dhihabihi wa iyabihi fala yajibu syara' hina idzin wala yajibu alaihi an yashtarihi bidiyadati ala samani mislihi wallahu a'lam. Jadi pembahasan berikutnya ya yaitu mengenai sebatas mana kita dianjurkan untuk mencari air ya saat kita akan atau diperbolehkannya bertayamum ya. Jadi mungkin selama ini kita memahami ya saat kita mau wudu tahu-tahu nggak ada air kita langsung tayamum ya. Jadi bukan demikian ya. Ada syarat-syarat yang memang harus dilengkapi ya sejauh mana atau sebatas mana kita diharuskan mencari air ya. Nah ketika kita sudah mencari air nyata-nyata tidak ada, nah baru kita diperbolehkan tayamum ya. Nah, kita lihat di sini Al-Imam Taqiyuddin ya menjelaskan ya dikatakan ya wa yahtalifu zalika bistiwa'il ardi ya saat kita mencari air saja yang untuk kita gunakan berwudu kita nyari nih muter ya. Nah itu dilihat tentang kondisi tempat atau daerah yang kita cari air ya. Kalau airnya ya kita harus mencari di sebuah dataran yang agak tinggi seperti apa ya. Kalau kita harus mencari di sebuah dataran rendah seperti apa ya. Nah ini ada ketentuannya masing-masing ya. Antara kita harus mendaki dengan tidak mendaki itu beda ya. Kapan kita diperbolehkan untuk bertayamum kita lihat di sini ya tuh. Nah dilihat ya fi'tilafiha su'udan wa hubutan ya dilihat tinggi atau rendahnya daerah atau tempat yang akan kita gunakan untuk mencari apa? Mencari air ya tuh. Fa in kana ma'ahu rifqah ya seandainya kita nih sedang melakukan perjalanan bersama rombongan ya tuh artinya kita berjalan ini apa tuh pakai rombongan satu bis contohnya ya. Lah ketika kita turun ya mau wudu atau mau sholat harus kita wudu tahu-tahu nggak ada air ya. Nah apa yang akan kita lakukan di sini dikatakan wajib su'alihim tuh wajib ya semua orang yang ada yang jalan bareng kita itu untuk ngapain ya ditanya untuk mencari air ya tuh harus semuanya ada 49 tulis muatannya berarti 49 nya ditanyain ya atau persatu ya cukup udah kita utus orang aja dah. Nanti ada pendapat beda lagi ya tapi al-hukmul asl hukum yang aslinya itu ya ketika kita akan mencari air di suatu tempat yang kita kondisikan ya tinggi atau rendahnya itu dataran yang akan kita capai itu kita wajib menanyakan dan memerintahkan kepada semua anggota yang ikut dalam rombongan itu untuk ngapain? Mencari air ya itu yang pertama. Baik ila an yastau'abahum tuh ya sampai dia itu apa ya bisa atau dapat menemukan air mereka itu di antara salah satu mereka yang mencari air ya tuh au yadikul waqt ya atau sampai akan habisnya waktu sholat. Artinya ya kalau sampai melewatkan waktu sholat yang ada ya nah ini nggak perlu dah
Jadi batasannya itu sampai waktunya sudah hampir habis. Contohnya, ya, kita sholat zuhur jam berapa ya? Jam 12, ya, kurang 10. Sekarang kan datanya itu, ya, itu kan sekarang jam 3 kurang 5 udah asar, ya. Paling tidak kita batas akhir mencari air itu jam 3 kurang 15. Ya, jadi jangan mepet-mepet banget, ya. Itu kenapa? Karena kalau kita terlalu mepet, ya, nantinya khawatir akan menjadikan apa? Waktu sholatnya itu apa? Habis. Ya, jadi ila an yadhiq al-waqtu. Ya, tuh, sampai waktu sholatnya itu hampir habis. Ya, Pak ya. Jadi biarin aja dah. Yang penting kita cari air. Kalau belum dapat air, biar waktu habis nggak apa-apa, nggak begitu. Ya, ada ketentuannya. Tuh, ya. Fala yabqa illa ma yas'as shalah al-rajih. Ya, tuh. Nah, waktu yang ada, yang tersisa itu sekiranya kita cukup untuk ngapain? Melaksanakan sholat yang akan kita lakukan dengan cara bertayamum. Ya, jadi jangan habis banget. Kita ngasih waktu cuma 5 menit, mari keburu. Ya kan? Tuh, paling enggak tadi saya bilang jam 3 kurang 15 itu udah berhenti nyari dah. Udah kayaknya enggak ada nih air nih. Ya, karena waktu udah mulai mepet. Ya, udah kita berhenti aja dah. Apa? Kita tayamum aja waktu kita melaksanakan sholat yang waktu itu kita akan kerjakan sholat zuhur ya zuhur, asar ya asar, maghrib gitu aja. Ya, tuh. Baik. Wakila yastau'abahum. Ya, tuh. Ada pendapat yang mengatakan apa? Ya, semuanya mereka itu harus disuruh untuk mencari air. Ya, walau kharajal waqt, sekalipun waktu sholatnya itu sudah habis. Ya, ada pendapat yang kedua nih. Ya, nggak apa-apa dah. Tuh semua orang yang kita suruh nyari air biarin aja, meskipun waktu sholatnya udah habis, tidak dibatasi sampai apa? Mendekati habis waktu yang akan kita lakukan sholat tersebut. Ya, ada dua pendapat. Ya, boleh sampai waktunya apa? Sebelum waktunya habis itu sholat, ya, atau setelah waktunya habis juga tidak apa. Itu pendapat yang kedua. Ya, itu. Yang berikutnya, wala yajibu an yatluba min kulli wahidin minar rifqah bi'ainihi. Ya, tidak wajib, ya, itu apa? An yatluba, ya, disuruh untuk mencari air min kulli wahidin minar rifqah. Ya, semua orang yang ikut dalam rombongan itu. Ya, pendapat yang berikutnya. Ya, tadi kan pertama harus semuanya ikut nyari air. Ya, pendapat kedua mengatakan nggak perlu semuanya. Ya, nggak perlu semuanya untuk mencari air. Kalau orang ada 10-nya enggak, cukuplah. Ya, karena kan kita nggak tahu, Pak. Di antara kelompok atau rombongan yang bareng kita itu jalan-jalan kan nggak semuanya orang sehat tentunya. Ya, bisa jadi ada orang tua. Ya, bisa jadi orang muda. Orang muda memang pasti sehat, belum tentu. Ya, orang muda kadang sakit ada kan? Ada. Ya, sakit kakinya kan begitu. Ya, ada orang tua tapi dia sehat ada kan? Ada. Ya, orang tua sakit ada kan? Biasanya sakit. Ya, bukan ada, biasa orang tua sakit kan sudah mulai apa? Lemas atau berkurang tenaganya, ya. Nah, kalau harus disuruh semuanya itu nggak mungkin, pasti bakal ngabisin waktu doang. Ya, jadi apa? Ya, tuh disuruh apa? Ya, bal yakfi an yunadi fihim man ma'ahu ma. Ya, cukup untuk kita nanyain, ya, kepada rombongan yang ikut, ya, jalan bareng kita itu, kita tanya, bapak-bapak sekalian, ya, yang ikut rombongan di sini ada yang bawa air kagak? Ya, kalau ada yang bawa air kiranya cukup untuk wudu, ya, secara bersama,
itu nggak boleh kita tayamum. Ya, tapi kalau memang tidak mencukupi untuk kita wudu, ya boleh kita apa? Bertayamum. Ya, hanya sekedar ngumumin aja, bal yang fika an yunadi, tuh dipanggil, diumumin semua itu. Ya, Bukhari bawa air banyak kayak itu. Ya, kalau bawa air 3 galon, ya cukup buat wudu satu mobil itu. Tapi kira-kira mungkin ke orang jajan buat 3 galon, kan nggak mungkin. Ya, yang pasti dibawa air untuk apa tuh? Untuk minum doang. Ya, untuk dia ngilangin haus. Ya, kalau dibawa persiapan air untuk wudu, nggak mungkin dibawa air mineral, pasti bawa air isi ulang kan begitu. Ya, itu. Baik. Man yajudu bil ma, siapa yang ya membawa atau mendapatkan air, wa nahwihi walau ba'asan naziluna siqah, ya yatlubu lahum kabahum kulluhum. Ya, seandainya ya ba'asan nazilun mengutus dari salah seorang rombongan siqah, yang dia itu siqah, apa itu siqah coba? Siqah itu artinya dia jujur, ya nggak pernah bohong, artinya bisa dipercaya lah. Ya kan ada orang tukang bohong, ada nggak? Hah? Ada, bukan ada, banyak. Ya, suruh nyari air dibilang aja kagak, padahal airnya banyak. Ya, tinggal kemana-mana dia diem aja dah gitu. Ya, biar dibilang cari air dia diem, kan lama tuh. Itu dibalik dah, dibilang apa? Ada nggak air? Nggak ada. Ya, padahal dia nggak kemana-mana kan gitu. Ya. Nah, orang yang kita utus itu harus siqah. Ya, siqah artinya harus jujur, harus adil dan bisa dipercaya. Tuh ya. Nah, kalau kita ya udah memutus salah seorang yang siqah dari salah satu rombongan itu udah mencukupi untuk mewakili semua orang yang ada itu. Ya. Nah, ini bagaimana Ustaz kita untuk menentukan nih orang siqah atau kagaknya? Ya kan kita tahu. Ya, kita kan ikut rombongan bersama orang, paling nggak kita kenal siapa sih yang ikut jalan-jalan sekarang satu mobil. Ya, ada si A, ada si B, ada si Z, itu kan kita tahu tuh. Ya, pasti dong. Ya, di antara 50 orang taruhlah, dalam satu rombongan itu ada orang yang apa itu? Yang benar banget. Ya, istilahnya yang jujur lah. Jujur bukan anti aja, tapi dia ngerti hukum. Ya, dia itu yang punya tugas untuk ngapain? Ya, disuruh mencari air. Ya, makanya Pak, kita kalau kemana-mana jangan sendirian. Ya, sunnah Nabi kita berjalan kemana-mana itu minimal 2 orang. Ya, jangan sendiri. Ya, kenapa? Karena kalau kita sendiri ngapa-ngapain susah. Ya, kita jalan sendiri bawa barang, pengen wudu kita tinggal takut hilang. Ya, kita nggak wudu, sholat nggak wudu, ya nggak sah sholat kita. Ya, kalau buat 2 orang kan minimal apa ya? Bisa gantian. Ya, saat kita wudu disuruh nungguin tas, ntar kita selesai wudu yang nungguin tas baru wudu itu kayak gitu. Ya, tuh. Atau paling nggak kalau kita jalan sendirian naik bis mau ke Jawa Timur ketiduran. Pengen turun di mana? Di tempat yang apa itu? Tengah-tengah perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Turun hampir di akhir Jawa Timur. Kenapa dia tidur? Nggak ngasih tahu. Ya, lah coba kalau minimal berdua, nanti kan akan ada yang ngasih tahu. Udah mau sampai bangun kan gitu. Ya, itu ada yang ngingetin istilah kata kita. Ya, kalau kita sendiri kan nggak mungkin tuh orang yang barang kita meskipun satu mobil mereka tahu tujuan kita. Ya, itu kan pasti beda-beda. Ya, baik. Summa mata arafa ma'ahuma wajib alaihi talab. Ya, walau kana ala wajhi al-hibbah ala rajih. Tuh, ya. Nah, kalau memang udah jelas-jelas ya kita atau mereka itu udah tahu ya ada yang sudah menemukan air, ya maka harus apa? Ya, wajib alaihi talab.
ya kita harus wajib meminta air tersebut, ya, atau mencari air tersebut, ya, walau kana ala wajhi al-hibbah, sekalipun air itu harus kita dapati dengan cara hibah. Ya, apa sih hibah itu, Pak? Ibadah kita hadiah, ya kan? Bisa ke orang hibahin air? Bisa, ya. Tuh. Walau aqradal ma wajaba qabul. Nah, sekalipun kalau ada orang yang aqrad alma, dia minjemin air, ya. Nih gue punya air ada 3 botol nih bang, gue pinjemin tapi ntar lu gantiin ya. Itu wajib kita terima, Pak. Ya, wajib kita terima. Jangan lu sama air aja kayak minjem, bukan begitu. Ya. Karena saat ini memang kita dalam keadaan apa? Sangat membutuhkan untuk kita menyempurnakan apa? Ibadah wudu kita, untuk kita sholat. Ya, akrab itu ada orang yang baik mau minjemin. Artinya suatu saat nanti itu mungkin yang masih minjem tuh air sebenarnya air mineral. Ya, berarti kan nanti kalau kita jalan ketemu warung, kita beliin lagi, kita gantiin tuh air, maksudnya gitu. Ya, bukan air-air yang biasa, bukan. Ya, tapi air yang memang dia bawa sebenarnya untuk dia minum, tapi dalam rangka untuk membantu kita biar ibadah wudu kita sempurna, dipinjemin. Berarti kalau yang namanya minjem harus diapain? Balikin, balikin. Kan begitu. Minjem 2 botol, kembaliin 2 botol. Ya, tuh. Kalau ada yang apa? Ya, akrad meminjamkan air tersebut, ya. Wa yajibu alaihi an yashtari ma'ul wudu. Ya. Bahkan wajib bagi itu orang ngapain? Membeli air yang bakal digunakan untuk wudu ataupun untuk mandi. Yo, wajib. Ya, artinya kenapa? Karena kan kalau digantikan harus apa? Harus membeli, kan begitu? Ya, itu jangan kita anggap oh udah cuma air aqua sebotol doang, ya paling berapa duit 7.000 perak, yang minta digantiin, jangan. Ya, karena kan kondisi orang kita kagak tahu. Ya, bisa jadi itu 7.000 yang dia beli itu, ya, itu memang ya kepunyaan uangnya seperti itu. Ya kan? Itulah yang namanya Pak, manusia itu kan makhluk sosial. Ya, nggak bisa kita hidup sendirian. Ya, maaf, sekarang kita nolongin orang, suatu saat pasti kita butuh bantuan orang, kan begitu. Apalagi orang kaya, namanya jalan-jalan kan nggak mau repot. Ya. Gak mau bawa apa-apaan, bawa duit aja cukup katanya. Duit bang bisa ngapa-ngapain? Gak bisa. Ya. Nah, contoh kondisi sekarang kita lagi jalan-jalan gak punya air, yang bawa air orang miskin tentunya. Ya kan? Berarti kita butuh apa? Bantuan dari orang miskin yang mau capek-capek bawa air. Kan gitu. Ya, nah itulah makanya saat ini kita ya membantu orang, suatu saat gak mustahil kita pasti apa? Membutuhkan bantuan orang tuh, ya. Jadi kalau memang harus kita membeli itu air, harus kita beli. Jangan ada istilah ya sayang-sayang, enggak. Ya, karena disuruh oleh ya Islam untuk menyempurnakan apa? Wudu kita, ya. Wa yasrifu ilaihi ayyu syai'in ayyu naw'in kana ma'ahu minal ma'. Ya, itu. Ya, jadi yasrif ilaihi, ya, dibayar tuh atau dibeli tuh air, ya, dengan uang yang ada, ya, dengan uang yang kita bawa, ya. Artinya kita jangan ada perasaan tuh sayang ntar aja dah, nggak bisa, ya. Kenapa? Karena itu memang saat itu kita harus berwudu, ya, belum ada apa namanya, ya, kebolehan kita untuk langsung melakukan tayamum, ya, itu. Nah, inilah perlunya Pak kita ngaji. Artinya kita jangan selalu menggampangkan hukum, ya. Kalau kita tahu hukumnya seperti ini, nantinya kita juga akan selalu hati-hati dalam berhukum, ya.
Enggak, hukum itu Pak enggak seenak maunya kita, atau hukum itu Pak enggak yang enak menurut kita, bukan. Ya, kita yang harus mengikuti hukum, bukan hukum ngikutin kita. Ya, kan sekarang ini kebanyakan hukum harus ngikutin kita, bukan. Tapi kita yang harus mengikuti hukum yang ada, gitu. Ya, jangan kira-kiranya itu hukum enak buat kita ikutin. Kira-kiranya itu hukum gak enak buat kita apain? Kita tinggalin. Jangan sampai seperti itu. Ya, nah ini hukum ini ya berlaku untuk semua yang sedang melakukan perjalanan. Saat mereka itu akan ngapain? Akan melaksanakan wudu ya sebelum mereka melakukan tayamum. Ya, itu. Baik. Illa an yahdad ila as-saman li mu'natin min mu'nati samanihi, kecuali ya kalau memang duit yang ada itu tuh Pak ya itu duit memang untuk bekal kita pergi ame pulang doang ya. Kalau memang duitnya kagak ada lebih, udah dah kita tayamum aja